Komset Materi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK terbagi menjadi 6, yaitu mesin pencarian informasi 1. Digital 2. Aplikasi pengolahan kata 3. Aplikasi pengolahan angka 4. Aplikasi presentasi 5. Printer dan scanner. Style tabel dapat digunakan untuk mempercantik dan memperindah tabel. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. A. Klik salah satu tabel yang akan Anda rubah. B. Pilih tabel desain dan kemudian pilih salah satu style dengan yang akan digunakan. A. Mesin pencarian informasi digital. 1. Google. Informasi digital adalah informasi yang memanfaatkan media atau alat elektronik untuk mendapatkan dan menyampaikan suatu berita, data maupun informasi. 2. Aplikasi percakapan. Chatting. Chatting adalah kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. 3. Aplikasi pertemuan online. Aplikasi pertemuan online, teleconference, merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu pertemuan atau komunikasi dimanapun dan kapanpun via internet yang tidak mengharuskan Anda untuk bertemu langsung satu sama lain. 4. Latihan pengetahuan. Dalam pembelajaran, sumber belajar bisa didapatkan dari mana saja, salah satunya adalah internet. A. Persepsi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu teknis yang mencakup pengambilan, pemrosesan, dan penyampaian informasi. 1. Teknologi informasi yaitu alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi, contohnya komputer. 2. Teknologi komunikasi yaitu alat atau media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dalam sumber ke penerima, contohnya televisi dan handphone. Sehingga secara keseluruhan teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan, dan penyampaian informasi menggunakan suatu media. Paragraf. Menurut KKBI, paragraf adalah bagian bab yang dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis biru. Pada Microsoft Word, menu paragraf terdapat berbagai menu dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Di antaranya A. Bullets digunakan untuk memberikan tanda bullets pada kalimat atau paragraf yang Anda buat. B. Numbering digunakan untuk memberikan nomor pada kalimat atau paragraf yang Anda buat. C. Multi-level list digunakan untuk membuat daftar item dengan level yang berbeda-beda. D. Align left digunakan untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kanan atau rata kiri. E. Center digunakan untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata tengah. F. Align right digunakan untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kanan. G. Justify digunakan untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kanan kiri. H. Length and paragraph spacing digunakan untuk menentukan spasi atau jarak antar baris dalam satu paragraf maupun antar paragraf. Untuk menentukan spasi pada baris juga bisa dilakukan dengan memilih length spacing option. Find, replace, select, and editing. Find digunakan untuk mencari kata atau kalimat yang ingin Anda cari pada dokumen yang Anda buat tanpa harus scroll ke atas atau bawah. Shortcut yang digunakan Ctrl+F. Replace digunakan untuk mengganti kata atau kalimat pada halaman dokumen yang Anda buat. Select digunakan untuk membuat suatu objek atau kalimat yang terdapat pada dokumen find. Insert di dalam menu insert terdapat atau Anda dapat membuat beberapa pekerjaan, diantaranya adalah membuat tabel dan memodifikasi tabel. Tabel biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk lajur kolom dan baris secara berurutan. Langkah untuk membuat tabel sebagai berikut. A. Pilih menu tab insert. B. Pilih tabel. C. Tentukan jumlah baris atau row dalam kolom yang kalian inginkan. D. Setelah Anda membuat tabel,
Anda juga dapat memodifikasi tabel, diantaranya menambahkan baris dan kolom. Untuk menambahkan baris dan kolom, letakkan kursor pada salah satu kolom, kemudian klik kanan, pilih insert, tambahkan kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan. Insert column to the left digunakan untuk menambahkan tabel pada sebelah kiri. F. Insert column to the right digunakan untuk menambahkan tabel pada sebelah kanan. G. Insert row above digunakan untuk menambahkan baris di atasnya. H. Insert row below digunakan untuk menambahkan baris di bawahnya. 2. Menghubungkan set. Menggabungkan kel adalah menggabungkan dua atau lebih kel menjadi satu. Langkah-langkah menggabungkan kel adalah sebagai berikut. A. Pada tabel berikut kita ditambahkan satu kolom di atas kolom NO atau no sampai nilai harian 1 dan 3. B. Blok kel yang akan Anda gabungkan, kemudian klik kanan, pilih merge kel untuk mengubah posisi huruf agar center, maka blok tulisan tersebut kemudian putih, layout, dan klik Elect Center. Selesai. Margins digunakan untuk menentukan ukuran kertas tepi kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Di B ada orientation. Orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas, biasa portrait atau landscape. Terima kasih. Ketiga ada size. Size digunakan untuk menentukan ukuran kertas yang Anda gunakan. 4 ada column. Column digunakan untuk menentukan bentuk paragraf sesuai yang Anda inginkan. Bisa menjadi 2 atau mungkin lebih dari 1 paragraf. Terima kasih. Hai guys, kali ini aku mau membahas tentang materi aplikasi pengolahan kata. Sabar iklan dulu. Oke, aku akan bahas tentang fitur-fiturnya dan apa fungsinya. So, aku mulai dari Microsoft Word merupakan salah satu perangkat lunak pengolahan kata yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Sejauh ini, Microsoft Word merupakan salah satu aplikasi pengolahan kata yang banyak digunakan hampir semua bidang pekerjaan. Pada Microsoft Word, Anda dapat membuat dokumen, baik dokumen formal maupun non-formal, dengan sangat mudah. Sebelum Anda lebih jauh mempelajari tentang Microsoft Word, terlebih dahulu Anda harus mengetahui fitur-fitur dasar yang terdapat dalam Workspace Microsoft Word 2013, digunakan pada sistem operasi Windows. Aku akan bahas fiturnya. Nah, ini dia fitur dasar Office Word. Seperti ini. Fitur yang pertama, nama fiturnya Little Bar. Fungsinya menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Kedua, Quick Access Toolbar. Fungsinya kumpulan tombol diantaranya Home, Save atau penyimpanan, Undo atau mengembalikan tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan Repeat Typing. Yang ketiga, Window Management. Fungsinya kumpulan tombol diantaranya Windows Help, Ribbon Display, Minimize, meminimalkan halaman dokumen, Maximise memperbesar tampilan dokumen, dan Close menutup dokumen. 4. Ribbon. Fungsinya kumpulan tab yang berisi tentang home, insert, design, dan lain-lain. Yang kelima, Group Ribbon. Fungsinya kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah seperti font, paragraf, dan style. Yang keenam, Ruler. Fungsinya mempermudah dalam menyesuaikan dokumen menjadi lebih presisi. Yang ketujuh, Scroll Bar. Fungsinya menggeser tampilan halaman ke atas bawah maupun ke kanan kiri. Yang kedelapan, Workspace. Fungsinya tempat menuliskan dan menampilkan tulisan yang Anda buat. Yang kesembilan, Page View. Fungsinya kumpulan tombol yang berisi Read More atau menampilkan mode baca, Print Layout, tampilan standar dokumen, Web Page Layout, atau menampilkan dokumen ke mode website atau situs. Dan Zoom Control digunakan untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan dokumen.